Pahami, apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar itu sederhana sekali kan? Tapi nggak banyak orang yang mampu menjelaskan ini. Sampai-sampai Wali Songo pun juga nggak paham. Sebetulnya ajaran Al-Hallaj itu benar nggak salah. Ajaran Syekh Siti Jenar itu benar nggak salah. Kalau kamu belajarnya benar. Kalau informasi yang kamu terima benar. Tapi Makanya nggak salah kalau Syekh Siti Jenar mengatakan, ketika Syekh Siti Jenar dipanggil ke Demak oleh wali-wali, panggil Syekh Siti Jenar. Terus Syekh Siti Jenar bilang, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Tuhan. Maksudnya kalau yang kamu panggil wadah, yang nggak ada. Kalau tanpa isi. Kalau yang kamu panggil badan, ya nggak bisa berjalan kalau nggak ada ruh. Maksudnya kan seperti itu. Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Tuhan, gitu kan? Kalau gitu panggil Tuhan. Tuhan nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Maksudnya apa? Isi nggak bisa datang tanpa wadah. Kalau kamu hanya ingin kopinya, tapi nggak kamu cari wadahnya, ya nggak bisa datang. Kopi baru datang kalau ada gelasnya. Kan begitu maksudnya Syekh Siti Jenar. Kalau gitu panggil dua-duanya. Nah, bisa datang nggak? Bisa datang. Kalau gelas sama isinya dipanggil dua-duanya baru bisa datang. Pahami, apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar itu sederhana sekali kan? Tapi nggak banyak orang yang mampu menjelaskan ini. Sampai-sampai Wali Songo pun juga nggak paham. Sekelas wali itu nggak paham. Kalau mereka paham, nggak bertentangan dengan Syekh Siti Jenar. Jelas kan? Ini inti syahadat. Jadi kalau ingin ketemu Tuhan, cari wujudnya. Di zamannya Rasulullah, di zamannya Muhammad, Muhammad adalah wujudnya Allah. Yesus adalah wujudnya Allah. Buddha adalah wujudnya Tuhan. Siwa adalah wujudnya. Dan semua nabi-nabi adalah wujudnya Tuhan. Tapi setiap perwujudan itu punya batas waktu berlakunya. Kalau dia sudah tidak berlaku lagi, percuma sampean. Nggak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Oh, udah nggak ada gelasnya gimana? Bagaimana sampean bisa cari isinya kalau gelasnya udah nggak ada? Hah? Sampean bisa melihat Rasulullah? Tidak bisa, karena Rasulullah itu isi. Yang bisa dilihat adalah Ahmad. Sampean bisa melihat presiden? Nggak bisa, yang dilihat hanya Jokowi. Jokowi itu wadah. Presiden itu wujud apa? Jabatannya, isinya, yang diemban. Nah, kalau Jokowi selesai jadi presiden, berarti presidennya cari wadah baru kan? Mencari tubuh baru. Kalau Jokowi sudah selesai jadi presiden, bisa nggak kita ngurus surat-surat yang berkaitan dengan masalah kenegaraan sama Jokowi? Tidak bisa, sudah selesai tugasnya. Kita harus mencari presiden yang baru, tubuh baru. Begitupun untuk masalah Tuhan. Cari wujudnya yang baru. Nah, mencari wujud yang baru ini gak gampang. Mencari gelas yang ada kopinya tuh gak gampang. Karena kopinya tertutup sama gelas. Bagaimana sampean bisa mengenali kopinya? Sampean yang hanya tahu gelasnya. Yang bisa mengetahui kopinya, isinya hanya orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Orang yang betul-betul merindukannya. Orang yang betul-betul mencarinya.
maka dia akan bertemu. Karena gelas yang punya kopi ini nggak bakal ngaku dia sebagai aku gelas kopi, nggak bakal ngaku. Yang ngaku-ngaku berarti bohong. Jadi begini, Syekh Siti Jenar itu fakta, nyata, atau itu karangan semata, sampai sekarang beda pendapat ya ulama. Oke? Nah, sekarang kita anggap yang atas saja lah, yang fakta. Al-Hallaj, ya, Al-Hallaj itu tokoh dalam dunia tasawuf yang mengatakan apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar, ya, sama gitu. Wahdatul wujud, kesatuan wujud. Sebetulnya ajaran Al-Hallaj itu benar, nggak salah. Ajaran Syekh Siti Jenar itu benar, nggak salah, kalau kamu belajarnya benar, kalau informasi yang kamu terima benar. Tapi seringkali manusia yang nyampaikan informasi itu yang belok-belokkan. Ya, biasa toh, hoax itu kan banyak sejak dulu. Yang nyampaikan informasi itu yang nggak benar. Terus apakah salah Syekh Siti Jenar? Nggak bersalah. Apakah salah Al-Hallaj? Nggak bersalah. Jadi Al-Hallaj itu orang yang soleh, yang bisa melihat Allah di dalam segala sesuatu, artinya bisa melihat kebesaran ciptaan Allah Ta'ala, ya, kekuasaan Allah di dalam segala sesuatu. Sehingga kadang ketika ngomong tentang dirinya Ali Abdul Qadir mundur, Ali nggak boleh jauh dari Mas Seto, ya, itu soalnya anak kecil yang nggak punya rasa takut, dan itu nggak mikir. Bapak ijak rodok mikir. Ya. Al-Hallaj itu pernah mengatakan bahwasannya sesungguhnya aku adalah Allah. Orang yang nggak ngerti nggak mau ngomong, wah musyrik, kufur, gitu ya. Padahal beliau lagi baca ayat Al-Quran, Innani anallah, dibaca sambil jalan direnungkan, Innani Allah, sungguhnya aku adalah Allah, sungguhnya aku adalah Allah. Yang nggak ngerti langsung ngaku-ngaku Allah. Paham maksud saya? Nah, jadi kadang orang-orang soleh itu ngomong begitu dalam kondisi tertentu, ada orang yang nggak paham, terus ditelan mentah. Nah, saya sarankan semua santri di seluruh bumi Nusantara dan di luar Nusantara gak usah belajar yang begitu-begitu. Kenapa? Sirahmu ora kuat, engkau jeblok. Nanti akhirnya konslet, jeglek. Ya, kalau udah konslet listrik itu jeglek, padam. Kalau udah padam peteng, udah peteng kesandung jelungup mati. Ya. Akhirat tuh kalau nggak mati gendeng, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, nggak usah belajar begitu-begitu. Kita belajar yang syariat saja. Halal haram jelas, itu kan ya. Rasa kangen, cinta sama Allah itu jelas. Tapi saya akan jelaskan, bukan berarti saya nggak paham. Ya, insya Allah ya paham. Habis belajar? Enggak, ngapain belajar gitu, kurang kerjaan. Lah yang dohir-dohir saja saya belum selesai. Tapi kan harus tahu ya, harus tahu ilmunya. Orang-orang soleh itu ada yang melihat Allah dulu, baru melihat makhluknya. Maksudnya bagaimana? Hatinya sudah penuh dengan keagungan Allah Ta'ala. Hatinya udah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melihat, misalnya nih ya, beliau gini, nggak ngelihat beliau, yang ada tuh keagungannya Allah dulu. Jadi lihatnya itu, ya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya, Masya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya. Baru terus, Mas jenengmu sama Mas ya. baru bisa lihat manusianya. Ya, ada yang sebaliknya, lihat manusianya dulu, Mas nama kamu siapa ini? Terus ternyata manusianya pinter ya, pinter ini. Terus langsung lihat Allahnya. Subhanallah, Allah Maha Kuasa ya, buat manusia yang seperti ini. Paham ya? Jadi yang satu lihat Allahnya dulu, dalam arti dia udah hatinya penuh pengagungan pada Allah.
Jadi ketika lihat ciptaannya, entah apapun itu, nggak bisa langsung lihat ciptaannya. Jadi merasakan keagungannya Allah dulu, baru turun nanti lihat ciptaannya. Paham? Nah, ada yang sebaliknya. Lihat ciptaannya dulu, akhirnya kenal sama penciptanya. Jelas? Gambarannya gimana? Ngono ora mudeng kamu. Wedokan mesti paham. Maaf ya Mbak, sahabat contoh boleh. Ada mbak-mbak wayu banget. Kamu itu langsung paham dia siapa atau terpesona ayune sih? Wayune, wayune, gitu kan? Terakhir baru namanya siapa? Betul kan ya? Namanya siapa gitu. Jadi dia nggak kenal dulu nih siapa namanya, tapi dia kenal cantiknya dulu ya. Tapi ada yang sebaliknya, kenalan dulu, ngobrol, suwese ngerti, ternyata ayu ya, alise, baru dia, baru mengagumi kecantikannya berikutnya. Nang ini mudeng Mas, lah ya, ora cetha yang ngono kuwi. Kasih pemahaman perempuan langsung rodok paham. Ya, nah wahdatul wujud itu dia bisa melihat kebesaran Allah dalam dirinya. Jadi setiap kali lihat diri yang dilihat Allah. Ya Allah, ini ciptaannya Allah, ini ciptaannya Allah. Jadi selalu lihat Allahnya. Nah orang yang selalu lihat Allahnya nggak sempat ngomong dirinya. Yang disebut Allah terus, Allah, 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 Allah gitu. Nah dalam literatur sufi Al-Halaj mengajarkan ilmunya kepada masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam ada yang salah pengertian. Maka saat itu dilaporkan kepada negara. Ulama pun menghakimi dan menghukumi. Berdasarkan apa yang diajarkan menimbulkan fitnah, ya. Dan fitnahnya itu bisa membuat orang sampai murtad, maka dihukum mati. Ya, dihukum mati. Nah, ketika dihukum mati dalam syariat kan dipenggal tuh. Dipenggal, darahnya tuh setiap kali jatuh itu tulisan Allah. Tetes darahnya tulisan Allah. Akhirnya yang lihat itu kaget. Ini orang soleh. Ya kok dihukum mati sampai tetes darahnya Allah, 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 Allah ini. Maka datang ke hakimnya. Hakim, kamu telah memutuskan dengan salah. Yang kamu hukum mati adalah orang soleh. Hakim yang ngomong, kalau saya menghukumi dengan salah, ya, saya nggak akan berani menghukumi. Saya menghukumi dengan syariat yang benar. Maka hakimnya itu ambil penanya itu ya, dicolopkan ke tinta, kemudian diciprat-cipratkan begini. Maka setiap tetes tintanya hakim tadi membentuk tulisan Allah. Jadi hakimnya yo soleh, yang dihukum mati yo soleh. Nah saiki yo mbuh. Paham ya? Nggak ada yang karena nafsu, semua objektif keilmuan. Ini orang-orang yang luar biasa. Jelas ya? Jadi apakah orang soleh bisa ngaku Tuhan? Nggak ada. Ngaku Tuhan ya Fir'aun. Nggak mungkin orang soleh ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan hanya Fir'aun. Nah, pernah terjadi kisah juga, ada orang soleh ceramah di masjid. Coba tiru loh ya. Wah, kamu ke masjid khutbah Jumat buat tiru, bahaya itu. Orang soleh khutbah Jumat di masjid teriak, semua sesembahan kalian ada di bawah telapak kakiku. Berjumatan yuk geger. Wah, Jumatan sih ya toh, rampung Jumatan geger, laporkan polisi, ya, ditangkap, masukkan penjara. Ternyata yang ditangkap ini gurunya raja. Cuman rajanya taat hukum. Berangkat dari ibu kota pergi ke kota di mana gurunya ditangkap. Sampai di sana nanya sama yang nangkep, masalahnya apa? Nah, ini ceramah khutbah Jumat teriak-teriak, yang kalian sembah semua ada di bawah telapak kakiku. Oh begitu, iya. Rajanya ngomong, guruku nggak salah. Cuman kalian nggak sampai ilmunya. Antarkan saya ke masjid tempat beliau berceramah. Diantarkan ke masjid tempatnya ceramah.
Di mana? Mimbarnya di mana? Di sini. Titik ceramahnya waktu itu di mana? Di sini. Gali. Kata raja digali. Oh raja ya, punya kuasa ya. Digali. Ternyata di bawah lantainya itu ditemukan harta karun. Kata rajanya, bener toh? Kalian kan mesti nyembah harta semua tuh. Nih, yang dimaksud guru saya ini. Sesembahan kalian, harta yang kalian cari-cari itu ada di bawah telapak kakiku. Nyanda ilmu ni wong soleh gini. Orangnya nyanda mas. Diwas mbok pikir macam-macam ternyata karepe kuwi. Ya, kamu terlanjur mikirnya kepanjangan padahal maksudnya itu. Nah, karena itulah kita nggak boleh baca bukunya orang-orang soleh yang kita nggak levelnya, karena nanti kita nafsirkan dengan kepala kita. Padahal maksudnya bukan itu. Maka ada buku-buku yang haram untuk dibaca oleh santri, tapi untuk kiai nggak haram. Kelas santri kok enggak ya? Ya, itu kelasnya kiai. Udah ilmunya mumpuni, baca itu akan luas. Santri baca, jeglek. Wah, akhirnya jalan kemana-mana. Aku tidak wajib sholat. Aku tidak wajib sholat. Bahaya. Ya toh? Wah, kopi datang. Ini suruh memperpanjang pembicaraan. Jazakumullah khairan Mas Agus. Alhamdulillah saya puji. Kalau tadi kopinya kurang enak ya. Ya karena yang buat kopi lagi nungguin istrinya. Alhamdulillah sudah melahirkan anaknya laki-laki. Ya saya puji itu salah satu relawan kita yang Masya Allah setiap bulan Sya'ban itu kerjanya double. Kalau Ramadan beliau libur tidak mau kerja. Hasilnya Sya'ban itu untuk hidup sama Ramadan. Karena selama Ramadan beliau tidak mau kerja, maunya ngabdi di Majlis Ar-Raudhah. Untuk ngapa? Buatkan kalian buka sama sahur dan raweh minum kopi teh itu ya, dan masuk macam-macam. Hasil karyanya saya puji. Alhamdulillah tadi melahirkannya kok yo malam 17 Ramadan. Minta nama anak sama saya kasih nama Muhammad Ramadan. Ya, biar nanti jadi Syekh Muhammad Ramadan. Ya, Ar-Raudhah. Nantinya gitu ya, nantinya. Boleh dilanjut? Oke. Ini pendek jawabannya dawa ya. Pertanyaan pendek jawabannya panjang. Jadi kadang begitu orang-orang soleh itu kalimatnya nggak bisa dipahami, yang salah kita yang nggak bisa memahami. Makanya setiap ada kalimat janggal dari orang soleh, jangan kita tuduh orang solehnya sesat dan lain sebagainya. Tanya sama yang lebih paham, biar kita nggak keliru. Oke mas.